Bapak kalau mau nanya, abis ini langsung tanya aja ya, nggak apa-apa, aku buka open. Yang terakhir adalah customer experience. Ini paling penting, makanya aku taruh paling terakhir. Ini paling penting, paling menjengkelkan, paling dah. Kita dari dulu ada mindset bahwa udahlah, kalau dia enak juga balik lagi. Tanpa kita mikirin tentang servis, tanpa kita mikirin tentang pengalaman dia waktu beli produk kita tuh apa sih? Apakah dia kecewa? Apakah dia biasa aja? Atau kok dia suka banget? Memang ada kok yang repeat order, banyak kok yang datang. Tapi kalau ternyata kita nggak punya data dan ternyata yang datang itu hanya 10%, 90%-nya loss. Bangku saya keisi semua kok. Ya iya cuma 9. Misalkan 9 set meja. Rame kok. Iya turnovernya tiap mejanya 2-3 jam. Nggak bisa dibilang rame lah. Itu penting banget Pak Bu. Makanan saya tuh enak, percaya deh. Ini udah turun-temurun. Nggak begitu. Sekarang brand itu nggak bisa ikut usia ownernya. Usia ownernya semakin muda, brandnya ikut usia ownernya semakin tua, brandnya ikut tua. Waduh, salah, selesai. Harus ada regenerasi, harus ada brand itu harus establish di target yang sama. Jadi setiap hari itu kita harus nge-guide potensial market di bawah yang nantinya akan berpotensi beli. Nggak bisa kita beli nargetin orang-orang yang sekarang sama kita. Ya kita makin tua ya orang-orang itu juga makin tua. Nggak ada regenerasi, lupa. Begitu nanti suatu saat ada Instagram apa gitu waduh ini mah mainan anak muda. Sering kan begitu. Jangan sampai itu terjadi. Customer experience itu penting banget. Banyak orang yang nggak mau ngadepin komplain. Banyak orang yang kalau dikomplain tersinggung karena itu masterpiece-nya. Aku juga dulu ngalamin hal kayak gitu. Dia tuh nggak ngerti makannya kepiting, makannya komplain itu tuh bukan. Setauku, aku tuh pencinta kepiting Pak. Setauku kalau makan kepiting tuh yang dibersihin tuh cuman insangnya aja, atasnya di dalam batok tuh nggak dibersihin gitu kan. Nah ini nganggap ini, mas ini ee-nya ya? Enggak, bukan, itu nggak ee-nya, itu bagian dari, memang itu bagian dari bagian dari kepitingnya, tapi itu bukan ee-nya, percaya deh gitu. Cuma kan netizen nggak bisa dijelasin kayak gitu aja. Ih parah banget nih kepitingnya nggak bersih. Waduh, 7 hari 7 malam itu. Kita harus paham bahwa nggak semua orang paham apa yang kita sajiin. Gitu loh. Sampai akhirnya sekarang kepitingnya tuh batoknya aja tuh sampai akhirnya dibersihin karena kita tahu, kita sadar yang beli kepiting kita tuh adalah entry level orang makan seafood. Yang mana kalau misalkan mas ini kotor dikit, ya bukan kotor, itu memang hitam. Kalau orang yang sudah paham seafood pasti tidak banyak mempermasalahkan. Kita nggak bicara seafood apapun lah gitu kalau misalnya sudah paham. Tapi buat yang belum paham pasti banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Nah kalau di sosial media kita nggak sekedar nanya, bisa kita serang kayak gitu-gitu. Akhirnya kita bersihin. Cangkangnya ketinggalan aja, padahal nggak ada isinya, dikomplain. Mati nggak lu? Padahal cangkang nggak ada apa-apa. Mas, ini kepitingnya nggak lengkap. Kenapa cangkangnya nggak ada? Tapi yang lain ada. Tapi kan cangkang itu nggak ada apa-apanya. Tapi ini kan nggak kayak kepiting. Kalau di foto nggak bagus. Matilah gua. Kalau dulu pernah Pak kejadian capitnya ketinggalan. Nah, kalau capitnya ketinggalan, ya oke deh, langsung ganti. Pokoknya aku sekarang kalau dari dulu sampai dengan sekarang kalau udah komplain pasti aku kirim balik. Ku tanggung ongkirnya biar diem. Nah, kalau capitnya ketinggalan wajar, memang salah di kita gitu. Coba kalau misalnya kayak gitu-gitu itu susah. Makanya soal pedes nggak pedes masalah kan saya pesan nggak pedes men. Kenapa ini pedas gitu kan? Bu, kita itu udah nggak pakai cabai, tapi memang ada olahan ladanya. Tetap aja saya nggak bisa pesen, nggak bisa makan nih saya nggak makan siang nih. Nah, dan itu dia ngomongnya langsung di komen.
Ada orang yang komplain langsung nelpon, DM, tapi ada orang yang komplain pengen dilihat orang lain. Nah, cecenguk begini nih yang harus dibasmi. Dia pengen komplain dan ngartis gitu. Ini nggak bisa dimunafikan, ada kayak gitu. Makanya kalau ada komplain tuh aku langsung tanya, ada bukti pembeliannya nggak? Coba di DM dulu, ntar baru telepon segala macam, langsung ganti kita tanggung ongkirnya. Plus, Mbak, kalau bisa tolong komen di tempat yang Mbak tadi komen, kasih tahu bahwa kita sudah respon. Nanti dia akan ngomong, makasih penyiar, tadi sempat komplain kecewa tapi alhamdulillah pelayanan cepat bla bla bla. Makanya tadi terkait sama omonganku di sebelumnya, adminnya harus real time. Nggak bisa komplainnya sekarang dibalas minggu depan, nggak bisa. Turun langsung ratingnya. Benar deh, jadi nggak cuma produk. Banyak banget faktor penunjang orang untuk merasa bete tuh banyak. Aku aja yang nggak ada tempat makannya aja, ada aja yang komplain. Gimana lo yang ada tempat makannya? Macam-macam kan? Nggak bersih lah, piringnya masih basah lah, bangkunya duduknya ngeot-ngeot lah, aneh ada lah orang-orang itulah. Aku aja yang cuman orang beli terus pulang lagi, itu aja masih ada kemungkinan dikomplain gitu. Gimana kalau yang bapak punya restoran gede? Waduh, rumit sekali tuh. Makanya kan aku tahu aku nggak mau ngadepin masalah kayak gituan, makanya aku online aja. Kagak nyuci piring, kagak ada sampah, tempat gua nggak mikirin parkir, wah tenang hidup. Jadi kalaupun nyiapin cost untuk human error, ya memang ada costnya gitu kan. Human error tuh selalu ada, mau di brand segede apapun. Kita harus pastiin kalau misalkan jangan baper. Ada customer komplain, kita harus misahin bahwa orang komplain karena produk kita, bukan karena kita. Gitu. Yang sering terjadi tuh bahwa orang komplain terus ngerasa menghina apa yang kita kerjakan. Orang komplain merasa bahwa padahal bikin udah enak banget kok, gitu kan, dia tuh ada aja deh komplainnya, ada kayak gitu kan. Itu kita harus bisa pisahin bahwa kita komplain terhadap apa yang kita kerjakan, bukan ke kitanya. Jadi kita nggak usah baper. Misalnya komplain ke saya kan, Mas gimana nih tadi datang sampai sini adem kepitingnya gini-gini. Oh yaudah Bu, bentar, saya tanya dulu ke dapur ya. Coba aja dulu. Jadi bukan buang body, tapi kita harus mastiin kitanya nggak bad mood. Karena kalau ngadepin orang marah kitanya bad mood, beres. Bukan gua yang masak, gua yang diomel-omelin. Juga nih orang. Sikat dulu. Jangan sampai kita ke bawah mood itu gitu. Mood kita harus stabil. Makanya, oh iya Bu, bentar ya Bu. Mana bukti pembeliannya? Coba saya tanya ke cabang. Belinya di dapur mana? Belinya lewat ojol atau datang, double check dulu semua. Kalau benar terverifikasi dia benar pesan dan benar ada masalah, baru nanti kita konfirmasi. Yang penting proses itu langsung cepat. Jangan langsung, enggak lah Bu, bahan kita fresh terus kok. Kita pakainya yang organik kok, supplier kita datang tiap hari kok, gini-gini. Percaya deh, kagak ada yang peduli mereka. Layanin aja, mereka mau ngomong apa, tanya aja gitu. Jangan curigaan, walaupun ada sebagian kecil orang yang manfaatin komplain itu sebagai nambah gratisan gitu. Soalnya pernah kejadian di Kepiting Nyinyir. Komplain, terus suatu saat pesan komplain lagi. Ada historinya. Balik lagi seperti aku bilang, kalau kita punya data, kita tahu. Wah, si cecenguk ini komplain lagi. Gak mungkin, maksudnya bukan gak mungkin, kemungkinannya kecil banget. Orang komplain bisa 2 kali dengan orang yang sama. Kemungkinan kecil banget ya Pak. Bukannya gak ada ya, kemungkinan kecil banget. Gitu. Dan kalaupun itu terjadi, ya mungkin aja terapes dia atau apesku gitu. Nah, setelah dicari tahu, nggak tahu dia cuma pura-pura, atau dia tahu bahwa komplain aja nanti diganti kok. Itu pentingnya data. Kalau kita nggak punya data, setiap ada ini dikit, rewel dikit, ganti, ya boncos Pak. Iya benar. Kalau kita punya data, enak. Oh ini orang memang benar pesan. Oh ini orang memang langganan. Oh ini orang bohong. Oh ini orang referensi dari temennya. Kita tahu semuanya itu. Kita harus jaga reputasi brand, reputasi produk yang kita bikin dengan keringat dan usaha dan segala macam ini, kita harus jaga banget.
Gimana caranya kita jaga dari hulu ke hilirnya, jangan cuma waktu di dapurnya doang. Banyak banget orang yang cuma ngejaga di dapurnya doang. Seperti tadi yang aku bilang deh, persis deh, banyak kok yang datang. Ya iya, kalau misalnya kita cuma nyiapin 5 meja penuh terus, itu bukan berarti banyak yang datang atau banyak repeat order. Memang kapasiti kita segitu-gitu aja. Permasalahannya si hidup ibu A datang lagi nggak, bapak B datang lagi nggak, itu penting. Kita harus jaga review. Sekarang udah banyak banget kan review Google, Zomato, pergi kuliner, Crave, bla 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 bla. Itu harus jaga banget. Kalau sampai ada yang komplain lewat situ, langsung tanggepin, nanya nomor handphonenya, kirim balik, dan minta dia review ulang. Bujuk. Itu penting banget. Karena sekarang orang nyari apa-apa based on review. Kalau dulu kan, seperti yang aku bilang, kalau dulu gue mau beli sembako murah di mana ya? Tempat tante gue aja. Kita merasa trust karena ada referensi. Kalau orang bule kan gak gitu. Walaupun dia di negara mana, ngelihat websitenya, ngelihat portfolionya, ngelihat reviewnya, transfer, project beres. Kalau nggak jalan, tinggal ngomong aja, bikin aja artikel bahwa gue pernah bermasalah sama website ini. Turun langsung reviewnya. Itu udah dilakuin. Makanya transaksi digital itu kan budaya barat kan. Begitu masuk sini banyak yang kaget kita, tapi juga banyak yang langsung adjust. Nah kita nih harus adjust nih, yang kayak gitu-gitu. Stop berpikir bahwa produk kita paling enak. Memang bener, kita tahu kita paling enak dan kita harus mastiin orang juga sepakat bilang ini enak. Orang juga sepakat bahwa service kita juga bagus. Orang sepakat bahwa komunikasi brand kita juga bagus. Itu penting banget gitu. Review jaga, rating dijaga, customer experience dijaga. Jangan sampai kecewa, itu wajar. Kita nggak mungkin bisa nyenengin semua orang tuh, nggak mungkin, karena kita bicara lidah. Makanya aku nggak pernah bilang bahwa kepiting nyir enak. Aku di kotakku tuh aku bikin kayak kartu ucapan gitu, kayak aku tulisin. Jadi kita bisa tulis nama customernya. Aku bilang makasih banyak ya kak, misalkan makasih banyak kak Agus, gitu kan. Semoga cocok di lidah, sehat dan bahagia selalu ya. Aku cuma bilang semoga cocok di lidah karena kita tahu selera orang beda-beda. Di saat karena permasalahannya orang kita nggak sesuai sama selera, komplain. Padahal kan nggak fair, harusnya nggak fair. Di saat ini bukan selera lo, bukan berarti makanan itu salah. Jadi batas ambang komplain tuh mereka tuh masih nggak paham. Itu mungkin jangan salah loh, mungkin juga kita juga begitu loh. Itu kita harus refleksi juga gitu. Makanan ini nggak enak. Pernyataannya makanan itu fail atau nggak sesuai sama selera kita. Kalau makanan itu fail, wajar kita komplain. Tapi kalau misalnya kita memang nggak suka makanan itu terus kita makan, salah kita. Dan jangan kita komplain, jangan kita review jelek, kasihan bisnis orang. Gitu. Permasalahan kita masih sering ngadepin yang kayak gitu. Makanya aku selalu bilang, jangan pernah ngeklaim deh makanan kita paling enak. Ntar kenal loh sama netizen. Netizen itu kerjaan nomor 1 nyari kesalahan orang. Jangan sampai. Udah pokoknya kasih tahu aja, bikin suasana di sosial media kita, ngasih tahu bahwa memang produk kita bagus, rame, dan laku. Jangan pernah kita mention bahwa kita paling enak, kita nomor 1 gini. Jangan deh. Kalau tadi aku bilang aku dapat Gojek Award, ya memang dapat Gojek Award. Aku pernah diliput sama mana-mana, memang pernah diliput mana-mana. Makanya aku bilang tadi, ibu kalau mau tahu kepiting nyinyir, tinggal Google aja, ketik kepiting nyinyir, udah nongol semua. Semua baik buruk, dosa, pahala, nongol semua di situ. Loh, sekarang jejak digital nggak bisa dihapus, Pak. Bener deh, kita sekali ngelakuin kesalahan, amit-amit, itu sampai anak cucu kita tahu nanti, oh kakek gue begini dulunya. Bener, kalau dulu kita cuma diceritain nama temen yang mbah kita, mbah kamu le, dulu begini-begini, gitu doang. Kalau sekarang ketika aja nama mbah kita di Google misalkan gitu kan, Pak Haji ini, oh mbah bener nih, mbah gue bohong nih ternyata. Makanya hati-hati banget kan, jejak digital tuh nggak bisa dihapus. Karena mungkin orang ada yang bisa nge-take down website, tapi di saat website itu keluar, kadang-kadang suka ada yang ngambil tulisan juga dari situ, banyak yang copy paste segala macam. Makanya hati-hati banget. Sekali bikin kesalahan, lebih baik langsung klarifikasi. Kasih tahu bahwa tadi ada kesalahan, bla bla bla, langsung bikin klarifikasi lah. Itu penting banget.
Lanjut. Sekian dari aku, Gilang Marginegoro. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Aku senang banget bisa ketemu Bapak Ibu hari ini. Semoga lombanya berjalan lancar, semuanya sukses sesuai dengan harapan.